Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun yaf'alun nasran surun nasran wa mansuran fahuwa nasirun wa dzaka mansurun unsur la tansur mansurun mansurun minsarun madda yamuddu maddan wa mamaddan fahuwa maddun wa dzaka mamdudun mudda la tamudda mamaddun mamaddun mimaddun sona yasunu saunan wa masonan fahuwa soinun wa dzaka masunun sun la tasun masonun masonun miswanun goza yaghzu ghazwan wa maghzan fahuwa ghazin wa dzaka maghzuun ughzu la taghzu maghzan maghzan mighzan amala ya'mulu amalan wa ma'malan fahuwa amilun wa dzaka ma'mulun umul la ta'mul ma'malun ma'malun nikmalun. Ngeceng apa? Siapa? Siapa yang pesan paket casing HP? Aska. Ada yang pesan paket HP kan? Buat dua kali. Lu yang keluar coba dia atau anu Rio ngomong aja jelas. Apa lah. Rio sama Al berdua ya nggak, alah udah rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Baik, habis baca Tabarok Al-Waqiah, walaupun yang baca enggak ke buku, ya baca ratib, langsung kita lanjut ngaji. Ini sebenarnya banyak banget undangan ini. Ada zikir manakib, ada pertemuan macam-macam dah. Cuman bodo amat lah, mendingan ngaji di kandang. Yang mana Karang? Wafin nikahi itu minas sobri. Itu sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Ini Pak Supri nggak ada? Orang ini khusus yang jomblo kagak ada. Wa fin nikahi udah buat lupet sama Kang Sopyan nih. Oh ya kan bab nikah, bab kawin ya. Dan itu dalam nikah minas sobri, dari kesabaran, ala muasyaratin nisa'i, atas mempergauli istri-istri, perempuan-perempuan, bil ma'rufi, dengan baik, wal qiyami, dan melakukan bihuquqihinna, dengan hak-haknya nisa. Itu minas sobri, bener no?
As-sabru bukan? Lu minas sabri juga? Bukan ada minnya. Ya udah itu yang saya tanya. Wal infaki dan infak. Infak itu maksudnya nafkah itu. Alaihinna atas nisa. Wa alal iyali dan atas keluarga. Kalau punya anak, ya kan? Punya istri akhirnya punya anak. Punya anak berarti keluarga kan gitu. Wa fin nikahi khobar. Mubtada'nya fadlun kabirun, bermula keutamaan kabirun yang besar. Wa fihi dan itu tetap di dalam nikah. Fadlut tasabbubi, bermula keutamaan menjadi sebab. Fi tahsili auladin, dalam menghasilkan anak-anak. Solihina, udah al diri, apaan ngantuk diri lah, salah sendiri ya enggak lah, semua ada konsekuensinya. Solihina yang soleh semuanya. Ya'buduna, yang menyembah. Lalu tadi minta duit pi, siapa? Bela. Udah ntar sebelum ditutup ngomong ya. Lupa gua. Ya'buduna, yang menyembah siapa? Aulad Allah Ta'ala, pada Allah Ta'ala. Tuh. Wayat'una, dan mendoakan siapa? Aulad solihin. Li'abaihim, terhadap bapak, ya termasuk emak. Li'abaihim termasuk terhadap bapak-bapaknya aulad. Ya termasuk emaknya, kakeknya, uyutnya, ya kan? Cuci muka dulu terus diri. Masih ngantuk tawaf di musola. Namanya tawaf ya 7 putaran lah. Cemen. Wa yastaghfiruna, dan memohonkan ampun siapa? Aulad lahum, terhadap aba, fi hayatihim. Tuh dengerin. Makanya kenapa kalau jam 4 saya bangunin, bangun. Sholat minimal 2 rakaat. Doain orang tua kalian. Loh, ngerti maksudnya? Orang tua saya masih hidup pak. Emang doain orang tua kudu mati dulu orang tuanya? Lah, biar orang tuanya sehat, panjang umur, ngerti? Kuat iman Islamnya, yang kerja, yang usaha biar lancar rezekinya. Lah itu kan maksudnya begitu. Wa ba'da wafatihim, dan setelah wafatnya aba. Udah segitu dulu, itu dikit lagi, cuman lain poin. Jadi maksudnya gini, mana Ubed? Lu masih takut kawin? Lah gue pinjamin modal sama cook, lah orang belakang lu ada cook, ngapa lu takut-takut? Wa fin nikahi, dalam nikah itu terdapat kesabaran ya atas mempergauli istri, mempergauli dengan baik. Dipenuhi hak-haknya, termasuk memberi nafkah, termasuk memberi nafkah kepada istrinya, juga termasuk pada apa di? Oh, Yusufnya kemana? Alah. Sakit itu mau yang kerennya nggak stroke gitu sekalian, sakit gigi ya, sakit apa lagi? Kudik ya, bokok tuh orang nggak mandi 2 hari. Lu 2 hari nggak mandi kan? Tadi mandi, ya iya. Kudik ya, lah nggak keren pisan dah. Termasuk dalam memberi nafkah kepada keluarga, fadlun kabirun, itu terdapat keutamaan yang besar. Tuh bapak-bapak yang pada kerja, ya enggak? Apa baik kerjaannya terserah, silahkan. Kan otomatis mempunyai tanggung jawab. Nafkahi istrinya, nafkahi anaknya, nafkahi orang yang harus dinafkahi. Di dalam itu semua fadlun kabirun, terdapat keutamaan yang besar.
Tuh. Termasuk dalam nikah. Ini catat ini. Fadlut tasabbub fi tahsili auladin sholihin. Catat baik-baik. Kenapa dalam agama mengharamkan zina? Bahkan mendekati zina aja nggak boleh. Dalam awal bab udah dibahas. Wala taqrabuz zina. Ngerti kan? Terus kemarin kaitannya itu ya ma'syaros sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Kan kemarin begitu. Nah, seruan-seruan untuk menjaga kehormatan, jangan sampai berbuat zina, termasuk berarti kan disunahkan dalam arti sunnah perilakunya Nabi kan dalam nikah itu menjadi sebab dalam menghasilkan anak-anak yang soleh. Paham maksudnya? Kalau anak yang lahir bukan dari nikah, nah kalau orang-orang kan mengistilahkan anak haram. Ngerti maksudnya? Itu untuk disuruh soleh susah. Catat itu. Anak kalau ada yang ngomong anak zina, kita nggak pernah membeda-bedakan orang seperti itu. Tapi ini keutamaan nikah. Dari nikah mempunyai anak, menghasilkan anak. Nah, anak dari hasil nikah, apalagi nanti kalau dibahas yang berikutnya, jangan nikahin perempuan karena semata-mata kecantikannya. Jangan menikahi perempuan semata-mata karena hartanya. Nanti ada keterangan di belakangnya. Nikah adalah gerbang utama untuk mendapatkan anak, dalam arti anak dalam tanda kutip positif, anak yang benar-benar dari hasil pernikahan. Bang, nggak maksudnya? Karena sekarang banyak yang kalau Nabi Isa kan ada emak nggak ada bapak, dalam arti memang itu kekuasaan Allah. Sekarang banyak anak-anak gadis kayak janda kayak enggak yang pada bunting, bapaknya kagak jelas. Ngerti maksudnya? Jelas gak maksudnya? Nah, anak yang seperti itu, seperti yang dimasukkan dalam kitab fi tahsili auladin sholihin, itu jauh. Ngerti maksudnya nih? Jadi nikah adalah pintu gerbang untuk mendapatkan anak-anak soleh. Nyambung nih. Di sini letak kesucian dan kesakralannya nikah. Begitu loh. Kalau anak soleh ya budunallaha, otomatis mau beribadah kepada Allah. Wayatuna li abaihim, dan mau mendoakan terhadap bapak-bapaknya, bapak moyangnya, baca Al-Fatihah. Tuh. Wa yastaghfiruna lahum fi hayatihim wa ba'da wafatihim. Termasuk mau memohonkan ampun anak-anak yang soleh tadi kepada bapaknya, baik masih hidup ataupun sudah meninggal. Nyambung nih. Ngerti kan letak kesakralannya nikah? Ah, itu maksudnya wa fihi fadlut tasabbub fi tahsili auladin sholihin. Nah, ini lain poin. Wa rubbama mata ba'duhum qoblal bulugh. Wa rubbama mata, dan terkadang mati. Tah begitu Seno. Ya, kan gua enggak manyun mulu. Lah iya kan? Lah iyalah. Iklan. Lah iya. Lah. Wa rubbama mata, dan terkadang mati. Kasar amat Pak, mati. Lo orang mati itu bahasa Al-Quran katanya kasar. Kasar bagaimana? Meninggal Pak. Ya meninggal bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya kan mata ya mate. Ngerti? Kalau bahasanya Mas Heri mate. Orang Surabaya apalagi? Mate. Iya kan? Warubbama mata, dan terkadang mati. Siapa ba'duhum, sebagian aulad, sebagian anak, qoblal bulughi, sebelum buluk. Ini buluk mana?
Ngerti buluk apa enggak? Apa, Kong? Apaan? Apa katanya? Apa sih? Buluk itu ya balik. Apa katanya, Nok? Buluk dekil katanya. Norak. Buluk bahasa Arab, qoblal bulugi, masa sebelum dekil? Lu itu dekil ya enggak? Qoblal bulugi, sebelum balik. Oh, itu loh maksudnya. Fayahsulu, kalau ada anak mati sebelum balik. Oh, masih kecil, masih orok, atau masih umur 2 tahun, 3 tahun, 8 tahun, kan belum balik kan? Nah, fayahsulu, maka hasil liwalidaihim, terhadap kedua orang tuanya aulad, min sawabin, nyatanya dari pahala. Zalika, bermula itu sawab, al-hadzu, itu bagian, al-azimu, yang agung. Tuh, perhatikan. Kadang anak ada yang mati, ada yang masih kecil. Nah, Pak Kino cucunya yang pertama ya, si Rosid ya, nah, itu masih kecil. Wah, nanti keutamaannya luar biasa. Atau umur, pokoknya belum balik dah. Balik itu kalau anak laki-laki rata-rata 14 tahun, 15 tahun. Kalau anak perempuan menstruasi atau umur 9 tahun. Kan masa baliknya perempuan emang duluan. Nah, ada anak belum balik udah meninggal. Loh, maka orang tuanya mempunyai pahala yang besar. Tuh, begitu. Zalika al-hadzul azim. Ngerti itu? Wah, itu udah tabungan kita. Bahkan nanti digambarkan dalam keterangan kitab yang lain, anak-anak itulah yang menyambut kita ketika kita orang tuanya masuk surga. Oh. Kalau dalam tadi yang lu baca itu loh. Lupa saya ayatnya. Yang dalam Al-Waqi'ah apa bed? Uruban atroba li ashabil yamin sulatum minal awal. Itu pokoknya ayat. Kutukan ayat itu. Wahurun in ka'amsalil lu'lu'il maknun. Apa sih lu? Berisik banget ah. Udah taruh kitabnya, udah diri aja. Salah sendiri, ngantuk ya enggak? Wa fi tarbiyatihim akni al-auladi, dan itu dalam mendidik anak, ayil auladi, wa husnil qiyami, dan bagusnya melakukan bihim, maksudnya qiyam itu berdiri, maksudnya melaksanakan, ngurus lah, bihim dengan aulad, siyamal banati, terutama anak-anak perempuan, minhum dari aulad, sawabun, bermula pahala, kasirun, yang banyak. Dalam mendidik anak diperlakukan yang baik, itu mempunyai pahala yang besar. Wafadlun kabirun, dan keutamaan yang kabir, besar. Waqad qala alaihi salatu wassalam, dan betul-betul telah bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Dinarun, bermula 1 dinar, ay minat dananir, musaweknya dibuang. Itu kan isim nakiroh, no. Ngerti no? Kan isim nakiroh Pak, masa jadi mubtada musaweknya dibuang. Lo takdirkan sendiri. Loh, kalau itu pun kalau ngerti. Lah iya kan, maka tulisin dinarun ay minat dananir, 1 rupiah gampangannya, 1000 perak, 10.000, 100.000. Alia tadi minta duit, ya 200.000. Oh 20 dikit amatnya. Anfakta, yang membelanjakan siapa kamu, masih ngantuk.
Udah duduk, ngantuk lagi tawaf. Lah, anfakta yang meninfakkan, membelanjakan itu kalau bahasa Indonesianya. Siapa kamu hu pada 1 dinar fi sabilillahi dalam membela agama Allah. Wa dinarun dan bermula 1 dinar ay minat dananir. Anfakta yang meninfakkan siapa kamu hu pada dinar fi rokobatin dalam memerdekakan budak. Wa dinarun dan 1 dinar tasoddaqta yang sedekah siapa kamu bi dengan dinar ala miskinin atas 1 orang miskin. Wa dinarun dan 1 dinar dan bermula 1 dinar anfakta yang meninfakkan siapa kamu hu pada dinar ala ahlika atas keluargamu a'dhamuha ajron. A'dhamuha itu bermula paling besarnya manakah? Apanya? Ajron pahalanya. Ya Rasul, ya. Kata Rasul nih, 1 dinar kamu belanjakan untuk infak fisabilillah. 1 dinar untuk memerdekakan budak. Sama-sama 1 dinar kamu sedekahkan kepada orang miskin. 1 dinar kamu sedekahkan, infakkan kepada keluargamu. A'dhamuha ajron. Manakah yang paling besar di antara 4 poin tadi pahalanya? Maka Rasul jawab, alladzi anfaqtahu ala ahlika. Alladzi yaitu dinar. Anfaqta yang infak siapa kamu hu pada alladzi ala ahlika atas keluargamu. Loh, keluarga dulu cukupin, cuman cukup kan? Ya, kan ada patokannya. Makannya cukup, pakaiannya cukup, ya enggak? Nurutin kecukupan mah orang punya mobil 5 masih kurang aja. Loh, iya apa enggak? Loh, kalau mikirin puasnya nafsu, ya kan? Motor awalnya Mio, wah punya gajian naik dikit, ganti NMAX, wah NMAX kurang keren ini, beli PCX, oh ya enggak? Wah PCX kurang ini, nyari mobil lagi, mobil yuk, woi mahal bensinnya boros, ya enggak? Nyari diesel, Panther. Katanya Panther, pantat muter. Gitu ya, pantatnya Aska itu muter mulu. Ya Kong? Lah iya, nggak ada habisnya. Ngerti kan? Tuh. Kalau memang untuk keluarganya udah cukup, tetap sedekah. Oh, gitu loh. Tak, ini kan prinsip pembahasannya kan memperhatikan keluarga. Jangan keluarnya bagus, keluarganya diantepin. Nyawer giliran, ya enggak, nyawer lagu dangdutan umpamanya enggak, wah 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, wer ya enggak, giliran anaknya buat bayar SPP ora ada duit, wah itu namanya enggak diantak. Paham kok? Lu kenapa ketawa-ketawa? Bener udah mandi? Orang tadi katanya kagak. Lu ngerti Kong? Paham gak? Lu tadi apa katanya dekil? Bulu katanya dekil. La ilaha Kong. Tuh waqala sallallahu alaihi wasallam ma'at amta nafsaka fahuwa laka sodakotun. Ma bermula duit, rezeki, makanan. Kan ma isi mausul mustarok, terserah lu isi apa. At'amta yang memberi makan siapa kamu, nafsaka pada dirimu, fahuwa maka bermula ma, laka bagimu itu sodakotun, itu sedekah. Wama dan bermula harta, duit, makanan. At'amta yang memberi makan siapa kamu, waladaka kepada anakmu, fahuwa maka bermula ma, laka bagimu itu sodako. Apa yang kamu kasih makan buat anaknya kok sedekah.
Wama dan bermula duit, rizki, makanan. At'amta yang memberi makan siapa kamu zaujataka pada istrimu, fahuwa maka bermula malaka bagimu itu juga sodakotun, sedekah. Wama dan bermula rezeki at'amta yang memberi makan siapa kamu khodimaka pada pelayanmu, pembantumu, fahuwa maka bermula malaka bagimu itu juga sodakotun. Lo ngerti? Jadi masing-masing. Lo sekarang lagi lebaran yatim, istilahnya di kita tanggal 10 Muharram. Ya sedekah-sedekah aja sama yatim. Bagus apa enggak, Pak? Ya bagus aja daripada kagak. Lah, lebih baik setahun sekali daripada 10 tahun kagak sama sekali. Loh iya kan ya? Apa lu mau nih kasih makan setahun sekali? Lo kan lebaran yatim cuman tuh adik ngantuk Kang tuh. Ya Kak. Lah kan lebaran yatim katanya setahun sekali. Ya udah lu pada makan setahun sekali aja ya. Enak gua. Kan gitu. Lah kagak, enggak begitu pemahamannya, gitu loh. Wa qala alaihi salatu wassalam, idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salasin. Idza mata ketika mati siapa ibnu adama, ibnu Adam anaknya Adam siapa? Qabil Pak sama Habil. Emang lu bukan hanya Adam? Maksudnya ibnu Adam ya umat manu. Ya itu kan ibnu Adam Pak, anaknya Adam Pak. Qabil, Habil itu. Lah enggak begitu pemahamannya. Ya, umat manusia itu namanya ibnu Adam gitu loh. In qata'a maka terputus apa amalu, amalnya ibnu Adam. Kalau manusia udah mati ya amalnya putus. Loh bener apa enggak? Masa orang mati masih ngopi? Ya kan? Lah kan ini kalau hadisnya, kalau kidung Jawanya sluku batok apal gak Mas Kino? Batok ila elo si Romo menyang Solo le oleh sarung mutu lala obah wong mati ora obah. Lho ngene lho. Wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip golek duit. Lu kagak hafal Kong? Hafal Kong? Ayo bareng-bareng yang hafal. Lu hafal Pin? Lu ngaku orang Pacitan lu ya, gak malu-maluin Pak Kino aja lu. Lu hafal Bet? Ayo bareng-bareng. Sluku batok ila elo si Romo menyang Solo leh oleh payung mutu. Terus apa? La ola obah wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip golek duit. Terus saya lupa saya. Mak jendit ada gitu kayak enggak salah itu. Lah mak sendiri lo obah ya, wong mati ora obah itu. Lah wong mati ora obah ya kan ing qata'a amaluhu. Tapi walaupun ing qata'a amaluhu tetap ada bekas jejaknya manusia yang masih menjadi. Udah diri lagi, matanya kir, udah tawaf dulu tawaf di musola, labbaik. Bukan gak usah labbaik kau malah baik, lama-lama baik, udah gitu aja. Udah tawaf sono, samping kasih lewat don. Center lah no, lama-lama baik, ngantuk mulu ya enggak? Nah itu kan illa min salasin, kecuali 3 perkara. Sodakotun itu boleh dibaca sodakotun badalnya amaluhu. Boleh dibaca sodakotin badalnya salasin. Paham nggak? Nggak usah keder. Boleh kalian baca sodakotan.
Oh, waduh ribet amat Pak. Lah iya kalau tahu ilmunya. Sebutan sebagai apa no? Maaf, apa kemarin udah gue tulis di sini. Akni soda kotan, lah kan boleh begitu. Sodakotun jariyatun satu sodakoh jariyah wakaf. Sodakoh yang ngalir. Lo ngerti? Kalau ngasih air, makanan, itu nggak sodakoh jariyah, sodakoh biasa. Begitu dimakan, habis. Itu namanya sodakohnya, sodakoh. Ya sodakoh biasa. Sodakoh jariyah itu sodakoh yang sifatnya abadi ngalir. Oh, maka mana Santi tadi? Pergi dia? Masak. Katanya habis duit. Bohong lu berarti. Ya enggak? Nah. Santi tadi Pak ada titipan Pak buat anak-anak. Kasihin ke anak-anak apa ke bapak? Ya ke saya lah. Loh anak-anak dikasih duit lah paling mentok buat beli es. Loh iya kan? Tadi saya dikasih sama Tias, Mas Gino, Mbak Rani, gopek. Habis itu datang lagi Pak Tolib 1 juta. Terus datang lagi Ustadz Abdillah gopek berapa? 2 juta. Wah. Mentang-mentang iya enggak? Kan ini duit buat yatim Pak. Kasihin buat jajan es semua. Bodoh pengelola namanya. Ngerti maksudnya? Nah, saya justru meningkatkan levelnya orang-orang yang sedekah buat bayar SPP. No tagihannya Aska udah dateng. Bokok kemarin udah setor. Kan udah ngasih kartunya Pak, belum gue cewer lu. Aal. Kalau Adi dikasihin Kang Tamar langsung kayaknya. Lu ya kan? Nah kalau buat bayarin seperti itu, levelnya sedekah tadi berlipat-lipat apa enggak? Iyalah kalau kalian mau iya Pak buat beli es Pak, beli es seember ya enggak? Habis itu pada batuk-batuk giliran berobat minta duit sama gua. Alah. Apa Riu ketawa lu? Lah iya kan? Nah itu nggak benar kayak Ayu. Ya, tadi kasih duit sama Bapak. Berapa? 100 buat beli es semua ya. Lah iya. Lah di sinilah kita harus bijak. Nah, yang tadinya umpamanya santunan nilainya 500.000, kalau dibuat beli besek umpamanya dapat 100 dus umpamanya kan hanya konsumtif. Tapi kalau infak dinaikkan level kepada edukasi, pendidikan itu jauh lebih mulia. Ngerti gak maksudnya? Maka ingat firman Allah, matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamatsali habbah. Perumpamaan orang yang mendermakan hartanya fisabilillah itu seperti 1 biji. Ya kan? 1 biji kamatsali habbatin. Nah, biji ini ditanam. Ya kan? Fi kulli ambatat sab'a sanabila. Biji tadi menumbuhkan 7 cabang. Lah ini pohon. Saya terno, biar ini ya enggak. Ini kan rusak nih, pohon. Loh ya enggak. Pohonnya tiba-tiba mengeluarkan cabang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atas. Nah, masing-masing 7 ini berbuahnya 100. 100 anggap aja begitu. Wah enggak, anggap aja itu 100. Oh ya kan? Berarti yang satu biji tadi kan 7. Kalau 7 cabang, kalau 1 cabang mengeluarkan buah 100 berarti berapa? Bisa menjadi 700. Loh itu sedekah biasa. Bukan sedekah biasa ini, sedekah luar biasa. Kalau sedekah biasa, al hasanatu bi asri amsalihah.
1 dibalas 10. Kan gitu. Makanan, minuman, nah itu termasuknya. Nah, kalau investasi di pendidikan, loh kita kan nggak tahu nanti masa depannya Aska. Wah, Aska biar kata sekarang krempeng, ya nggak cungkring. Wah, 15 tahun, 20 tahun yang akan datang, Aska menjadi syekh. Wah, umpamanya ya enggak? Ngerti kan ya? Lah Aska tiba-tiba mempunyai santri 100. Loh, yang tadinya Aska 1 berubah menjadi santri 100. Nanti Aska muridnya yang 100 ini menghasilkan lagi santri-santri yang lain. Loh, ngerti gak maksudnya? Nah, di situ dalam pungkasan ayat diakhiri oleh Allah, wallahu yudhaifu liman yasha. Allah melipat gandakan pahala terhadap orang yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah maha wasi', maha luas. Alimun, Allah maha mengetahui. Oh, bisa dipahami nih. Ini yang dari 1 biji 100.000. Tapi kalau 100.000 buat jajan Aska sama Boko sama Aal, la ilaha illallah, bocah begitu. Ya enggak, dikasih duit 100.000, beli mobil-mobilan. Ya enggak, lagi pada berantem buat lempar-lemparan. Manfaat apa madorot? Madorot. Udah ganggu belajarnya. Apa? Jangan makan itu. Ya enggak? Makan lapar lu emang. Lah iya. Terus kenapa tadi datang nangis? Pengen pulang. Nggak pulang sono, siapa yang larang? Nyambung nih. Nah, di sini keren. Itu namanya sedekah jariyah. Apalagi level ke level pendidikan. Waduh. Udah sekarang mah udah terbukti dah. Yang gampang aja dah. Al-Aziz. Dari Al-Aziz sudah mengeluarkan berapa santri? Loh kan gitu. Dari generasi pertama. Dari Saipul. Ono Saipul, pendekar kaki 1. Loh iya kan? Lah dia udah dipanggil Pak Ustadz Mas Dino. Lah orang pernah saya boncengin ya gak? Mentang-mentang saya pakai topi, dia pakai peci. Pakai sarung mulu dia kan, orang kakinya buntung pakai tongkat kan. Pak Ustadz, gue liatin Lah, lu Pul, ustadzan lu daripada gua. Lah kan gitu kan. Lah serius. Saipul, Heri, Slamet. Ini yang pertama-tama di sini. Lu iya kan? Lah yang perempuan kok banyak lah. Ya kayak Lekha kan udah bikin majelis taklim juga di Bedurenan. Banyak. Makmur, Jenal, banyak dah. Basir sendiri ya kan? Nah, itu yang kelompok-kelompok pertama. Nah, investasi pendidikan itu jauh, itu sedekah jariyah. Nah, orang yang tadi bantu itu akan terus mengalir pahalanya walaupun udah meninggal. Oh, dia udah meninggal, tapi barokah dia membantu dan bantuannya tadi saya berdayakan yang sebenar-benarnya, maka bantuan tadi yang kalau buat makan ibaratnya habis seketika itu, tapi begitu diinvestasikan dalam pendidikan, nilainya menjadi jariyah. Jariyah itu isim fa'il. Jaro, yajri, jarian, wa majron, fahuwa, jarin. Nah, sama dengan qadha, yaqdi, qadhaan, wa maqdhon, fahuwa, qadin. Roma, yarmi, romyan, wa marman, fahuwa, romin. Karena mu'annas, jarin menjadi jariyatun, yaknya nontot. Karena isim mangkus. Nah, itu namanya sedekah jariyah. Ya sedekah jariyah itu apa ya? Wakaf gampangannya. Ya kan wakaf ada kalanya tanah. Lah kalau kalian ini wakaf bergerak. Wakaf yang dinamis. Nyambung nggak? Adik, diri. Masih cuci muka dulu dah. Kalau cuci muka masih ngantuk. Diri ngikutin Allah. Lu gak ngantuk Alpian?
Lu pakai kaca mantra, emang lu minus plus? Oh. Nah, itu jangan pada usil kacamatanya Alfian. Ngerti? Ntar lu buat mainan lagi. Itu kan buat kepentingan baca. Ngerti? Lu gak usah ikut-ikutan, Dre. Lu enggak? Ntar wah, Alfian pakai kacamata, ntar lu minta sama bapaknya. Lah, beda kebutuhannya. Lah kalau Pak Ustadz juga make, Pak. Lah kan kalau saya begini malah udah nyatu. Lu ngerti? Beda umurnya. Lagian Seno masih muda pakai kacamata. Sama Mumi ya, no? Ini enggak? Itu diantaranya, oke? Yang kedua, au ilmun yuntafa'u bihi. Au ilmun atau ilmu yuntafa'u yang bisa diambil manfaat apabi dengan ilmu. Ilmunya manfaat. Dengerin, ilmu manfaat. Itu ilmu yang diamalkan oleh orang yang berilmu tadi. Lu ngerti, diamalkan ilmunya sholat bab sholat. Kamu udah mau mengamalkan, mau mengajar, kan itu namanya ilmunya manfaat. Nyambung nggak? Jangan ilmu sebatas diam sebagai pengetahuan. Oh, termasuk ilmu santet, Pak. Iya, lu ngerti ilmu santet? Umpamanya ilmu sihir kan haram. Lah iya kalau nyihirnya. Kalau malah buat penangkalnya, oh sihir ini obatnya ini. Loh iya kan? Jelas gak maksudnya? Akan bisa buat menjaga juga. Manfaat atau bukan? Oh, bukan ilmu santet kemudian untuk nyantet, bukan. Untuk menangkal santet itu sendiri. Paham maksudnya? Lagian zaman canggih masih aja percaya sama santet. Loh iya kan? Loh itu kan hanya membangun sugesti aja sebenarnya. Lawan santet itu nggak ada yang nggak kena santet ente. Paham maksudnya? Ente main ke dukun ditakut-takutin. Wah, ini bapak dikerjain, Pak. Yang ngerjain orangnya orang deket, nggak jauh, Pak. Wah, lo percaya? Ya mindsetnya aja udah dirusak, ya rusak semua. Udah nggak ada, udah sembuh waras. Waras beneran, optimis. Ngerti maksudnya? Tuh, begitu. Oke. Nah, ini yang sesuai dengan pembahasan. Awaladun solihun atau anak solihun yang soleh. Yat'u yang selalu mendoakan siapa walad soleh lahu kepada ibnu Adam, anak soleh yang mau mendoakan. Maka udah Aska jangan lepekin gudik mulu. Emang lu gudikan masih? Lah iya, lu kan kalau pagi disuruh bangun jam 4. Bangun kayak tadi itu bagus. Aska udah jam 4 udah siap. Tumben Aska ini subuh biasanya masih melungker, masih ngeringguk ya. Wah udah bangun. Nggak sama tadi maaf tuh. Saya omelin pagi-pagi udah ngerobohin sepeda Mas Heri. Lu ya kan? Gara-gara apa? Kucing. Nah, lu buang kemana tadi kucingnya? Lah iya. Nah, kucing dibuang di sini ya nggak? Untung dia nggak ada tadi. Kalau dia ada dikelonin. Lah bener. Lah bukan kita anti kucing, bukan. Nah, kalau tidur di sajadah, ya nggak? Baunya uapnya kayak apa ya kan? Nah, cuman jangan disiksa kucing, nggak boleh. Ntar kucing lu bledok pakai batu, ya pecah palanya, nggak boleh. Gitu loh. Anak soleh yang mau mendoakan. Lah kapan mendoakan? Yaitu waktu-waktu mustajab. Wabil kata Allah, wabil ashari hum yastaghfirun. Dalam waktu sahur, kalau jam 4 kan masih waktu sahur. Karena sekarang subuhnya jam 4:42 menit. Lu ngerti? Jam 4 itu masih ada 3/4 jam. Masih 40 menit. Lah kalian jorok. Dipergunakan waktunya untuk berdoa. Sepetan wudhu, ya kan? Yang pipis-pipis ya kan? Wudhu udah buat gerak-gerakin dikit. Ngantuknya pasti hilang. Ngantuk lagi suruh diri lagi nih. Ngerti kan? Nah, doain orang tuanya. Rabbi firli, wali-wali daya dan seterusnya.
Atau terserah lu doanya kayak apa. Paham nggak maksudnya? Nah, ini fungsinya waladun sholihun yad'ulah. Nah, kalau di sini pas lagi di tempat yaitu di pesantren, sholat tahajud kagak mau, doa kagak mau, lu mau ngapain? Ini lagi malah tidur. Ini parah, kemana gak ngaji? Masuk berdua-dua melek. Nyambung itu. Yo. Jam berapa? Berapa menit? Jenel udah datang no? Jenel lah lemot ya kadang-kadang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin, tidaklah bermula orang Islam, yamutu yang mati, lahu bagi muslim, siapa salah satun 3 minal waladi dari anaknya, lam yablughu yang belum balik, siapa salasah al khinsa pada umur balik. Al khinsa itu sama dengan buluk tadi. Illa adkhola, kecuali memasukkan hu pada muslim, siapa Allah al jannata pada surga, bifadli rahmatihi, dengan anugerah rahmatnya Allah, iyahum pada salasah. Enggak ada orang Islam yang mempunyai anak 3 mati belum balik, pasti orang tadi dimasukkan oleh Allah ke surga. Alasannya bentuk kasih sayangnya Allah kepada anaknya tadi. Ngerti maksudnya? Tuh maksudnya, ma min muslimin yamutu lahu salasatun minal walad lam yablughul khinsa illa adkhalallahul jannata bifadli rahmatihi. Tapi itu tadi Allah memasukkan orang tadi ke surga itu bifadli rahmatihi, dengan anugerah rahmatnya Allah. Kan begitu? Bukan sebab 3 anaknya tadi, bukan. Anugerahnya Allah sebab dia mempunyai anak 3 meninggal padahal belum balik. Ngerti maksudnya? Loh. Faqalat wa fi riwayatin, faqalat maka bertanya siapa imro'atun, seorang perempuan. Kok 3? Saya cuma punya 2. Awisnani. Kalau 2 bagaimana ya Rasul? Faqala awisnani. Iya 2, nggak ngomong apa. Cuman nggak ada yang nanya lagi. Aurat julun atau wahidun, nggak ada yang nanya. Ngerti maksudnya? 2 anak sama, 1 anak gue sama. Kan kita kiaskan begitu. Tuh begono. Warwiya, dan diriwayatkan anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu sunya Nabi itu qala bersabda, la an uqaddima sikton ahabbu ilayya min an akhlufa khamsina farisan yujahiduna fi sabilillah. La an uqaddima, sungguh bahwa mendahulukan siapa saya, maksudnya meninggal duluan, saya didahului meninggalnya gitu loh. Sikton, apa sikton? Bet. No, lu belajar takrib apa yang lu baca, asik itu kan ada dalam bahasa takrib. Bayi yang keguguran ini loh. Ngerti gak? Reseh lu. Ahabbu itu lebih dicintai ilayya bagiku min an akhlufa, dari bahwa meninggalkan siapa saya, khamsina pada 50, apanya, farisan, anak yang menjadi penunggang kuda, yujahiduna fisabilillah, yang berjihad siapa, khamsina fisabilillah. Saya udah didului, kata Nabi, bayi yang mati duluan. Siket tadi, sikton, ngerti kan? Kan putranya Nabi yang laki-laki semua kan matinya kan dalam keadaan kecil kan? Gitu loh. Itu lebih saya cintai daripada saya meninggalkan anak 50 walaupun petarung fisabilillah semuanya. Kan ini konteksnya seperti itu gitu loh. Waqat waroda, dan betul-betul telah
Wawaroda dan datang dalam hadis wurud itu yang disebut dengan asbabul wurud. Apa annal atfala, sesungguhnya anak-anak kecil yu'tuna itu memberikan siapa atfal aniyatan pada wadah, fiha itu tetap di dalam aniyah, min syarabil jannati dari minuman surga, fayaskauna maka menuangkan memberikan minum siapa atfal abaahum pada bapak-bapaknya atfal, fi mauqifil qiyamati dalam mauqif kiamah. Mauqif itu tempat kumpulnya pada hari kiamat, padang mahsyar. Wa bin nasi dan pada umat manusia minal karobi, nyatanya dari malapetaka. Karob itu ya repot, apa namanya ya, kesempitan, kepayahan, wal atosi dan atos bahasa Sunda. Apa atos pakai sin? Udah gua bledok lu. Bahasa Arab ini ya. Apa atos? Pakai sin. Haus. Atos bahasa Jawa Pak keras. Bahasa Sunda udah katanya. Dodol. Wal atosi dan atos, haus. Ma bermula tragedi, layak lamu yang tidak mengetahui hu pada ma siapa illallah kecuali Allah. Ini dalam hadis disebutkan anak-anak kecil yang tadi mati sebelum balik itu nanti pada hari kiamat fi mauqifil kiamah menuangkan air minum, memberi minum ke bapak-bapaknya, ya kan? Padahal manusia yang lain yang anaknya tidak mati di waktu kecil itu sedang repot, sedang payah. Ngerti? Kepayahannya ma ya'lamu illallah. Wa annahum dan sesungguhnya atfal yakifuna itu berdiri siapa atfal ala abwabil jannati atas pintu-pintu surga. Wa ya'bauna dan menolak siapa atfal anak-anak kecil ayat khulu pada bahwa masuk siapa atfal ha pada jannah hatta yadkhula sehingga masuk ha pada jannah siapa abauhum bapak ya bapak dan emaknya, bapak-bapaknya atfal. Fayamuru maka memerintahkan siapa Allahu bidkhali abaihim dengan memasukkan bapak-bapaknya atfal tadi, anak-anak tadi, ma'ahum bersama atfal al jannata pada surga birahmatihi dengan rahmatnya Allah. Tuh nyambung kan? Nanti dari kiamat anak-anak kecil baris di pintu surga. Kagak mau masuk surga, kagak. Sebelum bapak saya masuk surga. Anak-anak kecil yang meninggal tadi itu loh. Ngerti maksudnya? Maka Allah akhirnya memasukkan bapak-bapak tadi, bapak-bapaknya anak-anak tadi, yang anak-anaknya mati sebelum balik bersama mereka. Sebab rahmat Allah. Cuma jangan dibunuh. Lah kan sekarang begitu ya enggak? Bayi habis hubungan gelap ya enggak? Karena malu sama masyarakat dibuang. Itu mah apa namanya? Nanti bayi tadi bukan nyambit. Ya enggak? Lah bener. Nanti malah udah dicekek duluan ibaratnya sama anaknya tadi ya enggak? Bapak nih udah membunuh saya dan seterusnya. Loh begitu diantaranya. Oke. Jam berapa? Ya oke. Tadi katanya duit sayur emang habis. Pin. Ada paham banget lu nama duit lu. Udah maju sini. Tadi ya perempuan di sini. Gua masih punya duit apa enggak ini? Ya punyalah. Udah lihat sini kata minta lu. Lu Ipi udah sini duit lu nih. Siapa yang mengambil duit sayur? Lu gak minta yuk. Lu berapa tadi?
100. Buat apaan sih duit? Gua kasih. Lu apa? Lah orang nggak ada 20 kembalilah. Ya enggak? Lu apa, Pi? Lu orang baru udah cepet. Nih, jangan boros. Lu apa yuk? Duit sayur. Berapa udah? Cepet. 200, 400 yuk. Nih, udah. Apa Pak Gendut? Udah pegoy dulu lah. Masa dihabisin tinggal selembar nih. Ya enggak? Cukup-cukupin lah ya. Apa Al? Gak ada. Lu udah ngadu yang gak kagak, mendingan gua kantongin ya enggak? Nah, salah sendiri lah. Belum datang Jenal. Mamur. Lama amat orang mau ngaji tanpa jeda gitu. Jadi kelamaan ini. Oke, kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.